posisi aku lagi jalan sama abang. Besok lama bilang, paginya aku telepon, kenapa semalam mama nelpon aku? Kau jelasnya? Katanya, jelas lah aku bilang. Sekarang aku lah balik nanya sama mama gimana? Balik nanya, apa katanya? Siapa yang mengamai aku, mak? Aku bilang, ya si Juta lah katanya. Gak bisa loh mak, bilang. Siapa yang bilang? Aku udah nanya ke semua orang, itu gak bisa, bilang. Aku baru nenggolan, aku bilang. Makanya aku suruh kau datang ke rumah ya Nia ya. Aku suruh kau datang ke rumahnya. Biar apa? Biar ku jumpai sama Paradat, Raja Paradat katanya. Siapa yang bilang gak bisa? Mau ku jajarkan berapa Paradat kau di sini? Udah aku ada Pak, aku udah ngomong sama udah di Siantar, dan udah mau terima. Oh, udah hebat kau ya, bilang-bilang sama udahmu katanya. Kau bilang-bilang sama udahmu, ya memang harus udah yang megang, bilangnya itu. Karena dia nenggolan, aku bilang. Jadi siapa yang mengamai aku bilang? Daripada aku stres mak, aku bilang. Keluarga taunya mama, keluarga si Purian dari si Dikalang, keluarga si Litoma dari si Golga, udah sayang sama aku mak, aku bilang gitu. Udah lama lebih bagus aku bunuh diri kalau memang gak jadi pernikahan ini, aku bilang. Oh jangan kau bunuh diri gara-gara itu, terserah kau ya Nia ya, mau kau bawa kemana si Namodi itu terserah kau, udah gak peduli lagi aku, udah pulang kau mati katanya, udah putus hubunganku sama aku ya Nia ya katanya. Nggak kau rasa, nggak bakalan kau rasakan punya anak katanya gitu. Baru aku bilang lagi, inilah alasan opung dulu mak nggak izinkan kau nikah lagi ya gara-gara kayak gini. Gak usah kau ikut campurin urusan rumah tangga katanya, urusi aja rumah tangga katanya gitu, gak bakalan urusi lagi. Udahlah itu aku bilang, sia-sia aku ngomong sama kau, aku bilang. Aku mau kerja, aku bilang. Selesailah percakapan di sini. Setelah dari situ, itulah aku gak berani cerita sama Ina karena aku masih menjaga. Tapi aku cerita sama Abang. Kayak mana ini? Bilang gitu. Ujung-ujungnya aku jadi cerita juga sama Ina. Itulah dicari Ina lah. Karena aku pun Pentakosta kan, aman. Pasti aku harus di Baluan dulu. Jadi pas pulang dibilang Ina lah yang cariin. Yaudah ini ada sini juga, Ina KBP. Itu juga lah yang mengamai kau Marga Ninggola. Itu juga yang mengamai kau, itu juga lah nanti yang buat apa yang bantu untuk matua. Ya udahlah, Bu bilang gitu kemarin. Lalu dan siapa itu datanglah ke rumah bapak. Datang ke rumah bapak, ngomonglah. Kemarin pun percecokan antara Nenggolan pun sempat juga recok. Gara-gara orang ini takut sama mama. Tapi aku perjelas lagi, nggak ada urusan sangkut pautnya sama mama. Aku bilang, kan aku Nenggolan, aku bilang gitu sama orang muda. Tapi ujung-ujungnya jadi bapak lah yang menegakkan perkataan itu sama orang Nenggolan Siantar, sama Uzat Siantar. Ujung-ujungnya jadi berani lama. Udah selesai dari situ, inilah mulailah lagi percecokan antara Sitorus. Karena datang bapak ke rumah tulang, awalnya tulang baik-baik aja. Oh sebelum bapak datang ke rumah, sebelum bapak datang ke rumah tulang udah nelpon sama aku pas aku lagi di kantor. Mungkin mama udah ngadu-ngadu sama si tulang. Ditelepon tulang. Dari lantai 1 sampai lantai 3 suaraku kedengaran gara-gara nangis-nangis. Tulang, apa yang kalian permasalahkan? Aku bilang. Aku diadatin sama Marga Sipurian, aku bukan dibawa lari, aku bilang. Udahlah jangan lagi nangis-nangis, ya udah makanya datang. Memang aku gak datang mama, karena udah tahu aku bakalan orang ini gak dukung aku. Orang ini pasti dukung Itonya, pasti dukung mama. Udah singkat cerita, dibilang bapak lagi ke tempat tulang, udah sempat mau terima gitu. Ujung-ujungnya nggak terima. Itulah waktu sebelum waktu
Sibol datang lagi ke rumah, pulang bapak sama aku, sama mama juga datang bertiga. Tapi duluan bapak yang datang ke rumah tulang. Baru rupanya aku pikir lah aman, orang itu nanya baik-baik, udah adanya sepatumu, udah adanya bajumu, udah adanya persiapan. Aku pikir mereka nanya seperti itu, rupanya tidak. Apa yang dibilang orang itu? Terlalu banyak hinaan sama orang Minang sama abang. Gak sanggup lagi aku jawab lah jadinya omongan tulang itu tadi. Tulang dari mana jalannya marga Siburian datang ke Sitorus, aku bilang. Gak ada jalannya, aku bilang. Urusan kita Nenggolan sama Sitorus, aku bilang. Urusan Siburian sama Silitoma, aku bilang gitu. Itulah kau. Yang lain lagi pembahasan dia, tahap apa yang dibahas dia. Udah siap itu, datanglah mama ini. Dia binatang itu. Maaf apa? Anjingnya kau. Memang anak anjing ini, gak ada otak ini. Inilah perempuan yang gak ada otak katanya. Gak ada pikirannya. Katanya itu sama aku. Nah, kayak gimana lah aku mau ngomong baik sama dia. Baru rupanya, kau mengangkatkan kuliahmu itu katanya. Tahunya aku yang bukan aku yang nyekolahkan kau kuliah. Katanya gitu. Aku gak ada mengangkatkan kuliah, mak. Aku bilang gitu. Aku gak ada mengangkatkan kuliah. Aku bilang gitu. Siapa yang mengangkatkan kuliah? Aku gak ada mengangkatkan kuliah. Kalau yang sekolahnya yang kau bahas sama aku bakalan punya anak. Aku bilang. Aku bakalan nyekolahkan dia. Diambilnya gelas samam dari bawah kaki yang mau dilempar dia lah aku. Tapi karena ada nang tulang memang, udahlah itu, lempar. Aku bilang. Aku gak takut sama dia. Lempar. Mungkin dari situlah kau biar puas menyakiti aku, pikirku. Bukan hanya fisikku, tondiku pun udah kau rusak, pikirku gitu kan. Tapi ya udah, lempar, aku bilang. Ujung-ujungnya nggak terlempar sih. Kalau mungkin terlempar waktu aku matukon, mungkin udah lebam semuanya, udah berlapan-lapan semua ini kepalaku. Karena gelas yang bercampur agama. Gak bisa ditahan dia, emosi dia. Cakap kotor apa segala macam. Dan ujung-ujungnya terakhir, oh percakapan bapak dibilang gini. Mama Nia, tuh kakak juga aku bilangnya ya, kalau memang kakak mau ikut acara boru kita ini, acara simia ini, gak apa-apa, ikut. Udah dibilang bapak, ikut. Kalau kaunya yang mau nerima sinamot itu, ikut kau ke Sianta. Tapi kaulah duluan pergi ke Sianta. Seandainya lah tanggal 3 kami mengadakan Marpudun Sarut mengantar sinamot ke Sianta tanggal 3, kau tanggal 2 udah pergi ke sana. Udah sampai dibilang bapak. Gila dia. Tahap apa yang dibilang dia? Katanya lagi. Karena udah terlalu banyak, jadi nggak bisa bu simpan lagi di memori ini tadi. Baru terus yang kedua, poin yang kedua. Kalau kau mau buat pulos hela sama helamu sama boru kita ini, ikut di uduran Nenggolan kau berdiri. Ikut kau di uduran Nenggolan, tapi jangan ikut si Maju. Hanya itu yang diminta Nenggolan sama mama. Gila lagi mama ini, entah apa lagi yang dibahas, entah apa lagi yang dibilang. Baru ujung percakapan ini tadi memang gak ada hasil dari percakapan ini tadi. Dibilangnya lagi nih ya, kau bilang sama mertuamu itu harus datang dia jumpai aku di tempat Sitorus. Tunggu sampai jam 8 malam. Tapi kalau nggak datang mertuamu sama calonmu, putus ya Nia ya, putus katanya. Jangan kau anggap aku tulangmu dan jangan kau anggap ini mama. Putus katanya. Itulah dibilang dia mah. Kayak manalah hati ini mau nerima lagi omongan baik dari mereka atau pertemuan-pertemuan yang dibuat orang itu sama aku. Karena dari awal pembicaraan ini udah nggak enak aman. Udah terlalu sakit. Udah singkat udah siap itulah ribut dia lagi, ribut. Ujung-ujungnya kami udah siap aku masuk ulama.
mimpinya aku memang. Tapi sebenarnya mau dikasih tahu untuk media terserah. Aku mimpi ditarik mereka. Udah siap aku, besoknya aku mimpi aku mau dicekek mama. Tapi dalam mimpiku ini memang Tondi kuat sama orang abang sama Namburu. Namburu juga lah yang narik aku. Namburu yang menguatkan aku nih. Ya berhasil gitu, nggak ada terjadi cekek-cekean itu, apa tarian-tarian itu sama mereka tidak ada. Jadi baru dasar itu mereka buat ribut lagi. Mereka jumpai bapak lagi ke rumah, ribut, minta haknya. Sedangkan haknya udah dikasih ke si Torus yang disiantar. Udah dikasih, karena posisi sebelum Marpurun Saud, waktu malam Marpurun itu hari Kamis malam Jumat, kami berunding lagi antara si Budian, si Litoma juga ada, si Torus juga ada, si Torus kumpulan si Torus yang di situ ada 4 orang yang datang. Dibilang si Torus ini, dia tanya lah dulu sama aku, yang kayak mana ya sebenarnya? Iya, kayak gini bilang harus ikutnya. Ya nggak bisa lah kayak gitu, orang itu udah bilang nggak bisa. Ngomonglah sama si Tulang. Rupanya diancam tulang marga si Torus yang di sini, yang di Tanjung Mulia ini. Dibilangnya gini, kalau kalian si Pardohot kalau ikut kalian ke pesta sini ya, pengkhianat kalian. Sampai pingsan aku, Mama. Udah memang kosong pikiranku. Tuhan, kenapa sakit ini aku? Cuman tulang hanya duduk di situ. Tinggal terima tuh Boru. Apa salahku Tuhan, pikirku. Dia tinggal terima enak loh, aman. Bukannya dia terima aku. Dia cuma terima tukar Boru. Kenapa aku nggak diterima juga sama si Torus yang di sini? Langsung blank otakku, hitam gelap semua kuliah sama. Memang gemetaran. Ya Tuhan, siapa lagi? Sampai dibilang Inang lah. Kalau memang kalian nggak bisa tanggung jawab sama bareng kalian ini, udah kalian bawa aja. Ada pula lah omongan karena dibilang Inang juga lah kayak gitu kan. Ya Tuhan, kemana lagi aku ngadu? Itu lagi lah aku balik pikiran Tuhan. Kemana lagi aku Tuhan, pikirku. Keluarga menjengkali aku, menjauhi aku. Jadi udah singkat cerita, ujung-ujungnya orang itu pergi. Memang nggak bertanggung jawab. Tapi dibilang bapak lah sama kuda yang disiarkan. Si Torus di sini nggak terima burung kita. Rupanya kuda yang disiantar lah yang mencarikan tulang si Torus untuk untuk pesta itu. Ya, tiba udah tahu lah tulang ini bahwasanya ada yang terima tulang burung disiantar. Minta hak dia. Waktu pas hari Rabu sebelum nikah, hari Rabu lah datang ribut 2 kopi kayaknya itu agama, tapi memang lajang-lajang preman-preman yang dibawa mereka ke rumah Inang, ribut ngancam, buka mana anakku, bencongan itu siara itu, bencongan kau ya, keluar kau katanya. Ribut lah entah apa yang dibilangnya. Tapi adalah bahasa mama ini, kusumpai kau ya niaya dan maranak dan marbono. Kurang sakit apa aku amat. Aku anak, aku yang mencari apa ya, masa depanku. Aku berumah tangga bukan yang nggak diadatin, aku yang diadatin kan gitu aman. Tuhan, apalagi salahku? Ya kami semua gemetaran memang, tapi memang yang syukur baiklah marga Siburian semuanya membela aku, marga Silitonga semuanya membela aku. Nggak ada yang jadi kau salah kayak gini, nggak ada yang menyalahkan aku karena pekerjaan yang kami buat pun tidak ada yang menyimpang. Dalam ributlah di situ semuanya pokoknya. Ujung-ujungnya tetangga lah yang usia, barulah pergi orang ini.
karena dibilang orang itu yang aku dengar juga sih Amang, dibilang orang itu dia aku laporkan ke polisi. Posisi ini masih jam 11 malam Amang. Jam 11 atau jam 10 malam, masa didatangi orang jam-jam segitu kan gitu kan nggak wajar. Gimana sih pikiran dia? Dibilangnya melaporkan kalian ke polisi katanya. Datanglah Amang Siburian dibilangnya gini, ya udah laporkan, memang itu yang kami tunggu. Nggak bisa lagi melapor, udah jam berapa ini? Kan nggak berani, kami mau melalui adat katanya. Tiba dikasih adat nggak terima. Baru dari situlah mau jumpa lagi katanya jam 3 sore. Ikut juga lah jadinya STM orang Inang jadinya ikut campur Amang. Ikut campur lah, jadi di rumah Amang STM inilah buat apa lagi, perkumpulan lagi. Terus apa namanya, dia bilang harus dijumpakan katanya aku sama orang itu. Apalagi yang mau dijumpai kan gitu sekarang Amang. Sedangkan pesta udah besok, pembicaraan sudah bagus, apalagi yang mau diincar orang itu dari aku, apalagi yang mau dibilang orang itu dari aku, apalagi yang mau diminta orang itu dari aku, apalagi yang mau diminta orang itu dari marga Siburian sama si Toma kan gitu. Jadi ujung-ujungnya itulah, memang nggak ada juga anfaedah juga pembicaraan itu. Pertemuan itu memang nggak ada titik temunya lagi. Padahal orang itu bilang malamnya mau baik-baik, tapi nggak baik-baik juga. Itulah terjadilah sampai ke yang pagi pas mau apa ya, masuk meminta apa namanya, pemberkatan dari gereja. Ribut ya Tuhan, apalagi yang terjadi, apalagi Tuhan. Memang udah gemetar sih Amang, nggak terima dengan keadaan ini. Apalagi sih rencanamu Tuhan sama hidupku. Kadang aku bilang kayak gitu aja sih sama Tuhan. Apalagi sih yang kau minta dari aku Tuhan. Maunya cukup sih 2 bulan ini orang ini ributin kami. Tidur pun kami nggak pernah beres sama aku. Sampai saat ini pun aku jadi keluar dari kerjaan gara-gara orang itu lalap mau minta aku harus jumpai mereka gitu. Karena orang ini perbuatannya udah aneh-aneh, bukan yang beres lagi gitu. Udah ke kasar, ke halu gitu. Udah dari halu ke kasar lagi gitu. Udah main yang aneh-aneh gitu. Tapi lalap orang ini bilang aku yang dijampi-jampi, aku yang diguna-gunai, sedangkan aku waras gitu. Aku pacaran 4 tahun gitu, bukan ada yang dipaksa mau jalan 5 tahun, bukan ada yang dipaksa gitu. Ya kami pacaran ya memang karena suka sama suka kan gitu kan. Kalau memikirkan serumit ini masalah hidupku Amang, pasti Inang pun nggak bakal mau gitu. Tapi karena memang dia memikirkan aku punya anak perempuan, gimana anakku sekolah seperti ini, dan dia pun sayang sama, udah dianggapnya aku adiknya, bolunya, anaknya, udah dianggap Inang kayak gitu kan. Jadi dia memperjuangkan gitu loh. Aku salut sama Inang, memperjuangkan aku yang nggak ada apa-apanya, yang nggak tahu asal usul keluarga itu seperti apa, jati diriku yang seperti apapun sebenarnya nggak jelas gitu ya, keluarga yang nggak jelas gitu. Tapi Inang mempercayai aku sebagai pemainnya. Aku salut tengok Inang. Baru aku pernah bilang juga memang sama abang, bantu aku ya. Iya, kita bakalan mempertahankan ini bareng-bareng. Aku nggak bakalan ninggalin kamu. Jangan tinggalin aku. Iya, nggak aku tinggalin kamu, kata abang. Janji ya, iya janji. Itulah dibilang abang. Makanya sampai sekarang pun aku memperjuangkan itu juga, Mang. Aku memperjuangkan itu. Karena apalagi yang aku cari di dunia ini, orang tuaku aja memikirkan orang sana, lebih ngurus anak juta dibandingkan kami. Dia nikah bukannya ada minta izin dari kami, nikah diam-diam pergi malam pergi ke taruh sana. Dia diadatin di
itu baru 3 tahun belakangan ini ya. Dia itu nikah itu tanggal 30 bulan 1 2015. Sedangkan bapak itu meninggal itu tanggal 14 bulan 8 2021. Jadi bapak itu masih hidup, mama nikah. Itu apa? Jadi media bilang kami dari kecil dia meninggal, enggak. Dia masih hidup, itu salah. Iya, itu salah. Terkadang orang nggak tahu apa yang dibilangnya gitu loh, Mama. Aku terlalu kenapa kejam kali ya gitu. Yang aneh-aneh dibilang gitu. Terus sama sebelum waktu kolon juga mah datang tulang. Ini opung Marpariban. Memang marga Sitorus juga yang diambil opung ini. Makanya jadi sama marganya sama si tulang. Jadi datang tulang ini kekerjaanku sama nan tulang. Gimana ya, mau jumpa sama aku. Dia bilang sama kawan-kawanku, mana sini ya, aku mau ngomong. Kalian kan tahu apa masalahnya kan? Dia nggak jumpai mamanya, tolong dulu jumpakan. Aku minta tolong memang sama kawan, tolong jangan jumpakan aku sama mereka. Bilang aku di luar bilang. Memang aku nggak mau jumpa lagi sama mereka. Aku takut apa yang mereka perbuat aku nggak tahu kan gitu Amang. Ya aku lebih bagus aku mengobati diriku. Aku udah mau nikah. Apa yang dibuat orang itu aku nggak tahu. Kan itu sekarang Amang. Kalau dipukul masih enak Amang. Kalau pikiranku melayang, lari aku. Apa gila aku? Bisa mereka balikkan aku lagi. Aku nggak tahu apa rencana mama sama tulang ini. Apa tunggu bangkeku dilihat orang itu di depan matanya baru ditangisin? Aku nggak tahu Amang. Karena hubungan aku sama abang semuanya orang tahu dan itu setuju. Karena dari awal dari kemarin opung kan baru meninggal juga, baru meninggal di bulan 4 tahun semalam. Opung bilang sama aku nggak tahu ini poda-podanya sama aku nggak tahu lah ya Bang. Dibilang opung sama aku, Nia, kalau memang marga Siburian ini yang bakalan jadi pendamping hidupku, kalau dia bisa terima kekurangan keluargamu, pertahankan ya nak, kata opung. Karena kan kemarin aku keluar dari rumah sempat di rumah opung, tapi kan terus aku keluar ya kadang ke rumah opung lah, kadang ke rumah opung main-main gitu, kadang ya apa yang bisa aku kasih lah gitu. Baru itulah dibilang opung sebelum meninggal. Dia meninggal di bulan 4, dia ngomong di bulan 2. Itulah dibilang dia, pertahankan ya nak, kalau dia bisa terima kekurangan keluargamu dan bisa terima kekurangan kau. Iya opung. Jadi kalau seandainya lah marga Siburian itu keluarganya nggak bisa terima kekurangan keluargamu, Muhammad katanya sama, mana lah itu katanya, terimanya kau ninggalin dia katanya. Terimalah aku bilang, nggak mungkin ku paksa anak orang harus terima kekurangan keluarga aku. Tahunya aku yang rundut bilang, yang tak nikah pun nggak jadi masalah. Yang aku bilang, yang hidupnya ini aku bilang, hidupnya semuanya, yang mati sekali hidup sekali aku bilang. Itu sama aku. Oh bagus lah ya dulu katanya. Iya aku bilang. Kalau seandainya aku nanti kalau contohnya kau jadi rumah tangga sama dia, di sini mamamu tinggal, di sini juga mertuamu tinggal. Lebih bagus kau memberi sama mertuamu dibandingkan sama mamamu. Sudah dibilang aku. Iya aku. Jangan kau ngasih-ngasih di belakang suamimu, itu merusak. Itu merusak katanya. Itu merusak rumah tanggamu nanti. Banyak orang yang kayak gitu loh, ngasih-ngasih kayak gitu jadi hancur rumah tangganya. Iya aku. Selesai pembicaraan. Lah, yang tentang tulang datang dari lantai 1 sampai lantai 3 tahu semuanya. Sampai apa dibilang kawanku sama tulangku. Jadi kawanku lah yang apa? Memang kawanku memang yang termasuk tegas
sama si Nia di rumah lah kalian bicarakan ya, jangan di kerjaan. Ini kerjaan pulang. Jadi kalau contohnya kalian mau jumpa sama si Nia, jumpailah si Nia di rumahnya, jangan di sini. Oh ya udahlah, pulang. Memang orang itu setiap jumpa sama ya kayak Amang juga kan, Amang dijumpai sampai 4 kali ya Mam. Aku dengar itu. Aku berterima kasih juga sama Amang yang udah mempertahankan aku, yang udah aku pun malua Amang perjuangin, aku martukul Amang perjuangin, sampai aku menikah pun Amang perjuangin. Aku berterima kasih Amang. Aku selalu sama Amang juga, karena Amang teguh dengan pendirian Amang gitu sebagai pendeta. Karena Amang bilang sama orang tulang, sama Mama, aku bukan di bawah umur. Ya memang aku bukan di bawah umur. Si Nia pantas memilih apa yang menjadi pilihan dia. Dia bebas memilih apa yang dia inginkan. Itu yang Amang bilang sama orang Mama sama tulang. Aku tahu Amang, aku berterima kasih sama Amang untuk semua perbuatan Amang, pertolongan Amang untuk kami berdua. Dan untuk Bapak juga aku berterima kasih Pak, yang udah mengamai aku di sini, yang megang aku, yang udah berperan menjadi Bapak, walaupun Bapak bukan Bapak kandungku, tapi Bapak menganggapku anak kandung Bapak, gurunya Bapak. Aku berterima kasih ya Pak. Aku berterima kasih sama Mama, sama Bapak yang udah mempertanggungjawabkan, mempertaruhkan aku sama keluarga aku. Bukan yang nggak banyak yang udah kalian bilang, udah kalian bujuk malah si Torus untuk berdiri di pestaku. Tapi memang orang itu yang selalu menolak. Apalagi yang mau kita bilang, apalagi yang mau kita lakukan. Kan orang itu yang membuang jambannya, orang itu yang membuang haknya atas aku, kan gitu. Dia mempertahankan junta dan junta. Dan terus sama aku juga sakit hati waktu pas meninggalnya Opu. Semua orang, memang aku nggak tahu lah orangnya yang bilang sama aku, yang kayak mananya kalian ini, kau cucunya Opu Roni, tapi kenapa kau nggak dikasih tahu di sini? Kenapa jadi si Manjuta yang dikasih tahu? Kenapa Nenggolan nggak dikasih tahu? Gitu. Riwayat anak-anak itu dikasih tahu, tapi Nenggolan nggak ada di situ masuk. Sampai apa lagi bilang orang itu? Dia tahunya aku. Bapak Sironi yang buat itu kan? Dianya yang buat itu semuanya. Jadi aku nggak tahu, pembelaan orang ini sangat luar biasa sama si Manjuta. Padahal si Manjuta yang baru berapa tahun dia aku bilang ya, orang itu pun dia aku bilang baru 3 tahun inilah kompak, karena setelah Mama nikah orang itu nggak cakapan, memang. Yang buat cakapan itu gara-gara kami lah, cucu-cucunya. Kami datang ke rumah Opu karena dilihat dia juga kan aman, ini sedikit lah dari yang lalu gitu kan. Dilihat dia karena Mama ini nikah jadikan cakap itulah sama Opu. Jadi datanglah kami ke rumah Opu. Dosen itu dibilangnya gini, itu kereta siapa katanya, karena aku pakai bawa kereta kan, bawa kereta Vario. Itu kereta siapa? Buka Opu ini tapi masih bengis, masih nggak suka, masih nggak soal sama kami. Kayak aku pun bilang, dia cuma tahu dari orang-orang kalau aku taunya bekerja. Enak lah ya, Opu Roni cucu muda tamat sekolah langsung kerja. Baru, oh iya katanya, itulah mulai ada yang nyakapin aku. Iya Pung, bisanya aku bayar uang kereta, aku bilang bisa aku bayar uang kereta, bisa aku bayar uang kuliah, bisa aku kasih Mama, aku bilang gitu sama aku. Bah, yang kuliahnya kau katanya. Dari situlah Opung ini mulai care sama kami lagi. Barulah 3 tahun yang lalu lah baru diadakan Mama sama kita. Jadi sebenarnya aku bukannya mau membela diriku seutuhnya, bukan. Aku cuma
mau menegakkan aja permasalahan-permasalahan yang ada di sosial media. Memang aku udah terlalu banyak difitnah orang, aku yang durhaka, aku yang seperti ini, aku yang seperti ini, tapi banyaklah rezekiku dari kalian semua yang menghina aku. Hanya itu yang minta dari Tuhan. Banyak rezekiku yang Tuhan kasih. Ya semoga dari pernikahan aku sama abang juga cepat dapat omongan yang Tuhan kasih. Semua omongan mama itu menjadi berkat buat kami dua. Itu aja sih emang. Dan terus tentang sekolah, di poin untuk sekolah. Saya tamat sekolah SMK 2015 di bulan 4. Di bulan 5 terimalah SKH uang. Aku stres gara-gara kami disatukan di satu rumah kan sama marga Duta kan, sama anak 5. Aku stres, aku mau kemana? Kayak aku kayak nggak berguna kali. Aku tamat sekolah aku nggak kerja ya gitu pikiranku. Terus ujung-ujungnya kenal lah sama satu gereja. Kakak ini tim leader di satu perusahaan tisu desa. Kau mau jual tisu katanya gitu. Mau lah, aku bilang apapun kerjakan lah Kak, bilang. Ujung-ujungnya aku kasih lamaran. Aku ngambil SKHU di bulan 5. Di bulan 5 itu pertengahan kalau nggak salah. Aku itulah memang itu berkat Tuhan juga. Aku baru tamat. Terus yang interview aku pun bukan bosnya langsung. Udahlah kalau udah kamu anggap si Tania itu udah bisa jualan, ya udah kamu pertahankan aja. Ya dia ngaku, kakak ini ngaku kalau aku adiknya, adik sepupunya. Jadi dia ibaratnya udah mentanggungjawabkan seutuhnya aku itu sama kakak ini. Sudah singkat cerita itulah tanggal 10 bulan 6 2015 aku udah kerja. Dan di situ ada penerimaan perkuliahan juga kan, emang gaji pertamaku itu kukeluarkan untuk DP kereta, bayar uang kuliah, masuk kuliah. Jadi tiap bulannya itu aku bayar uang kuliah, hasil keringatku sendiri. Aku kuliah sambil kerja. Jadi di kuliahku itu bisa pakai SIM. Ya sama, adikku pun sampai sekarang dia ngikutin jalurku, kuliah sambil bekerja. Walaupun aku SPG, gajiku cuma 2 juta, tapi aku masih bisa membeli sama orang tua. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2021 bulan 11 aku masih membeli sama orang tua. Terakhir aku bulan 11 kasih sama orang tua, sama mama. Jadi ibaratnya gini loh Amang, walaupun aku keluar dari rumah, ngekos aku aku cari kos, aku ngekos, aku tetap memberi sama mama. Yang aku gini mikir, memang sebenarnya banyak sih orang yang bilang ngapain lagi kamu kasih uang sama mamamu. Itu kan udah panjaran 9 juta, itu udah tanggung jawab 9 juta, jangan bodoh lah sampai dibilang orang gitu. Udahlah biarin aja, ya namanya aku belum nikah, biar ada tanggung jawabku sama orang tuaku, biar gak ada yang diomongin. Nanti kalau udah nikah mana bisa lagi aku suka-suka aku memberi sama mama aku kan gitu aman. Jadi ya karena ingat juga lah omongan opung itu gitu kan. Jadi ya tetap aku membeli. Kemarin orang itu minta 1 juta, aku butuh 1 juta, aku butuh 2 juta, yang ada tabunganku cuma 1 juta. Ya udah nanti aku balikan. Ya namanya sebagai anak, apa sanggup orang tua membalikkan itu? Udah lama pegang aja. Itulah singkat cerita adalah pinjaman duit. Aku sebenarnya jadi nggak mau mungkin itu sebenarnya Mak. Pinjam duit dia sama pacarnya adikku. Aku nggak tahu berapa nominalnya, tapi sisanya itu 2,5 juta. Aku yang bayar. Aku tanggung jawab di situ. Karena mungkin udah terlalu ribet, dia udah terlalu banyak, dia nggak kerja, itu pikiran kita mama nggak kerja, udahlah aku bayar gitu. Waktu bapak juga meninggal, uang renta, uang makan, uang bayar supir, aku yang bayar. Kemarin adik juga
minjem sama aku untuk PPL katanya. Udahlah, kau pegang aja. Dia bilang, iya mama ini pun tak apa. Dia bilang ambil uangku dari celengan, dipakai-pakainya uangku. Itu kata si Eca sama aku. Tak apa, nggak ngerti dia. Aku lagi mau PKL, aku mau PPL, tapi dia nggak ngerti aku katanya gitu. Udah tahu banyak pengeluaran, ya udah pegang lah. Bilang mungkin bantuanmu sama aku. Nanti kalau ada yang kurang bilang lagi ya dek. Itu lagi sama si Eca. Iya kak. Jadi nggak usah kebalikan. Iya nggak usah balikan. Pokoknya tiap bulan itu selalu aku kasih. Aku berhenti di bulan 11. Aku berhenti di bulan 11 karena mungkin pun karena aku udah mau berumah tangga, aku nggak kasih lagi. Dari perlengkapan aku martupol sampai aku nikah, yang aku pakai selama abang lihat lah, martupol ini itu dari atas sampai bawah, dan pernikahan itu pun dari atas sampai bawah, itu hasil uangku sendiri. Karena memang berkat Tuhan luar biasa di pekerjaan yang saat ini, Tuhan kasih rezeki yang memang melimpah sama aku, makanya bisa sampai tutupi seperti itu. Kalau dilihat yang semalam pakaianku kayaknya udah cukup mewah sih aku rasa. Aku merasa aku nggak memalukan orang tuaku, bahwasanya aku walaupun orang tuaku nggak ada lagi, aku nggak mempermalukan mereka. Aku tetap bagus di hadapan keluarga si kuliah. Aku tetap kasih yang terbaik kepada keluarga si kuliah. Biar apa? Biar nggak malu sama aku. Itu pikiran keluarga aku. Jadi sebaik mungkin aku tutupin itu semuanya. Jadi itu sih yang mau aku sampaikan. Ada satu hal lagi yang harus ditegaskan. Tadi sudah dijelaskan memang bagian mama. Mama itu kawin tahun 2015. Iya. Ketika bapak masih hidup. Masih hidup. Sementara di sisi lain sebagai orang Kristen sebenarnya dia tidak bisa kawin. Ya, di situ menurut hukum negara juga sudah salah. Nah, itu udah ada pidananya itu. Tapi ingin kita jelaskan di sini supaya dia jelaskan. Coba jelaskan sejelas-jelasnya bagaimana perkawinan mama itu, bapak masih hidup, kemudian dari menikahlah dia itu meninggalkan mama, ya, meninggalkan mama. Jadi sehubungan dengan viralnya di medsos itu seolah-olah juga bahwa yang membuat kamu kuliah itu mamamu, padahal kamu biaya sendiri kuliah setelah cari pekerjaan, kemudian malah ibumu yang kamu bantu. Artinya ini juga harus diluruskan. Coba luruskan dulu. Tentang pernikahan mama itu, karena secara tiba-tiba ya, mama pun nggak tahu mama. Pokoknya tanggal 30 bulan 1 2015 mama itu nikah sama Junta. Mereka pergi ke Tarutung. Jadi mereka dipasuk-pasuk di Tarutung. Mungkin aku nggak tahu lah, di balik layar, di balik aku, mama ini udah minta izin sama Opung, aku nggak tahu. Tapi yang pasti memang dari keluarga Opung, dari keluarga mama si Torus, itu nggak setuju mama nikah lagi. Ngapain kau nikah lagi? Ada cakap Opung kayak gitu, udah ngapain kau nikah lagi? Udah mau tamatnya belum? Udah mau nikah dia? Udah tinggal terima enak kau, udah besar-besar semua yang tiga ini, apalagi yang kokoh katanya. Apalagi yang kau cari? Kau tahunya kayak gimana keluarga orang itu katanya, bilang masih menjuta. Enggak, aku harus nikah katanya mama ini. Jadi orang itu nikah itu diam-diam. Nikah orang itu diam-diam itu udah nikah gitu, tapi tetap orang itu masih menjalani ya, rumah itu masih pisah-pisah. Kadang si Junta itu tidur di sini, tidur di sana, pokoknya gitu, ganti-gantian. Ganti-gantian. Karena di bulan 2 atau di bulan 3 tulang siap udan, tulang siap udan itu masih mengadakan pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan, jadi itu masih ditutupin mama ini pernikahannya. Nah, itu bulan 1 mungkin bulan 3 itulah nikah. Jadi ibaratnya
5 lah, bulan 5 tadi bulan 4 lagi tuh kami itu pindah ke disatukan lah antara Junta sama Nenggolan gitu. Jadi pada intinya aku udah tamat sekolah, jarak aku sama adikku pun aku ngerasa memang bulat real itu hasil masih keringat mama yang kami 3 itu masih mama yang berkolakkan real itu enggak sampai SMA. Memang itu dibilang mama sama aku, sanggupku cuma sampai SMA. Aku nggak bisa nyekolahkan kalian sampai sekolah tinggi. Kalau memang ada niat kalian ke situ, itu urusan kalian. Itu udah diserahkan mama sama kalian. Mau kalian mau, terserah. Mau kalian nggak mau, terserah. Yang pada intinya aku nggak berdosa sama Tuhan. Ini omongan mama. Aku nggak berdosa sama Tuhan. Aku memperjuangkan kalian sampai tamat SMA. Kalau sampai tamat SMA, aku tidak pungkiri memang itu perjuangan mama. Walaupun dia nikah sama si Manjuta nggak ada ngasih apa-apa sama mama. Karena apa? Kan? Karena masih ada tanggung jawab si Manjuta 4 orang anaknya yang harus ditanggung jawab. Dia yang harus dibiayai dia. Dari mana jalannya dia membiayai? Dari mana dia membiayai kami bertiga anak-anaknya? Dari dia pula lagi yang ngomong aku yang nyekolahkan si dia. Dari mana jalannya? Kan gitu sekarang. Yang kami kemudian dipertemukan yang sama-sama besarnya, yang sama-sama udah tua, yang sama-sama udah tamat sekolahnya. Jadi nggak ada perjuangan dia sama kami. Kuliah sendiri, bekerja sendiri, kereta sendiri ya. Kami dipaksa Tuhan untuk dewasa sebelum waktunya. Jadi terlalu banyak omongan orang sama aku, udah terlalu banyak hinaan, cobaan, tapi aku berusaha, aku mampu, aku harus bisa. Jadi orang nggak sepele sama aku, semenjak orang itu tahu aku sendiri. Aku bukannya ngomong bela diri, bukan. Tapi keadaanku, aku yang tahu, bukan orang lain yang tahu. Jadi omongan-omongan orang di luar sana, kalian nggak tahu apa yang merasakan. Sekejam apapun omongan mama menjerit-jerit di luar sana, tunggu udah divideoin, tunggu arah kamera ke dia baru, dibuat mereka tangis-tangisnya sama aku. Aduh, di hadapan Tuhan dijelek-jelekkan gereja HKBP. Percuma dia itu ngomong, dia itu hamba Tuhan. Mama itu hamba Tuhan. Dia pun keluar dari gereja, aku nggak tahu ya abangnya, orang yang bilang sama aku, Dek, Mama udah nggak gereja lagi, Ina nggak gereja lagi lah sama kami. Ina udah beda gerejanya. Kenapa Kak, ada permasalahan? Loh, kenapa bisa kayak gitu? Iya, udah keluar Mama dari gereja. Aku nggak tahu apa permasalahan mereka, dan aku nggak mau cari tahu, dan aku nggak mau mengungsi. Tapi ya itu urusan dia. Ya itu hakmu kan gitu Abang kan? Itu hakmu. Kamu mau gereja di mana? Yang penting masih Tuhan yang disembah, it's okay gitu. Gak jadi masalah sama aku. Jadi dia menjelek-jelekkan gereja, dia menjelekkan aman, itu terserah. Jadi junta itu pada intinya tidak ada membesarkan kami, tidak ada mempertanggungjawabkan aku dari SD sampai sarjana, tidak ada. Ya. Itu real tanggung jawabnya masih mama, karena mama masih kuliah, mama itu masih kerja di salon, masih mempertanggungjawabkan. Jadi biaya adik-adikku yang paling kecil itu masih dia yang biaya. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang junta yang membesarkan, aku sangat-sangat tolak. Dan junta pun terlalu kejam ya, terlalu ikut campur dengan urusan aku. Nah, dia itu bukan siapa-siapa, dia itu masih orang baru. Dia yang belum tahu aku siapa, diriku siapa dia nggak tahu. Dia cuma tahu mama aku aja. Ya karena dia nikahin mama aku. Kalau sifat anak-anak ini dia nggak tahu, dia cuma tahu sifat anaknya. Karena dia yang membesarkan anaknya.
Ya anaknya sendiri aja mah kuliah sendiri ya. Jadi dari mana jalannya dia muliakan aku? Sedangkan anaknya kuliah sendiri. Anaknya pun itu sempat itu berhenti setelah tamat dari SMA, itu sempat berhenti 2 tahun. Jadi usia perkuliahan antara anak Junta sama adekku itu sama. Tahun depan itu baru mereka tahun depan baru mereka tahun ini baru mereka itu sudah baru. Itulah selisihnya karena pokoknya tanggung jawab Junta itu sama aku sama 2 adekku, 3 kami ini temporan negara. Dia mau menjelek-jelekkan gereja KBP, dia yang nggak tahu diri, ini siapa ini orang itu? Ngomong sana sini, menjelekkan sana sini, tiba dikejar lagi, nggak ada pertanggung jawabannya, nggak cocok jadi seorang ayah. Terus ada satu hal lagi, ini menyangkut keluarga suamimu si Alex. Waktu viral di video itu seolah-olah keluarga Alex ini kemudian sengaja menyembunyikan kamu supaya kamu tak bertemu dengan orang tuamu. Nah, tolong ini diklarifikasi supaya jelas ya. Ini ya aman tentang culik menyulik. Aku bukan anak SD, aku bukan anak TK, bukan anak SMP, anak SMA aku kayaknya nggak cocok lagi ya diculik ya. Ini aku udah usia yang menjelang 26 tahun. Dari mana jalannya Kinan menculik aku? Aku ngekos. Dari awal aku udah bilang aku ngekos. Aku kerja. Setiap hari itu yang aku lakukan. Ya sampai ini kata cuti ya bang ya, makanya nggak kerja lagi. Memang hari ini memang gara-gara apalah, makanya cuti nikah. Makanya aku nggak kerja. Walaupun kan aku masih kerja. Jadi itu setiap hari itu melakukan kerja, pulang kerja, memang ke rumah abang. Ada makan di rumah abang, ada makan di rumah. Terus siap itu balik ke kos. Pokoknya setiap jam 10 malam aku udah balik ke kos. Aku udah tidur di kos. Jadi nggak ada lagi sangkut pautnya. Jadi nggak ada lagi sangkut pautnya culik menyulik. Aku udah tua, aku udah besar. Nggak ada lagi omongan orang diculik, diapain gitu. Malah orang Sitorus yang mau menculik aku, mau menjahati aku, mau menyakitin aku, gara-gara orang itu nggak terima sinamon dikasih ke si anak. Orang itu lalap menerima haknya, udah dikasih haknya bagus-bagus ditolaknya, dikasih yang bagus ditolaknya. Nggak ada omongan orang tua, nggak bisa dipegang orang itu cakap orang tua. Nggak dihargai orang itu lagi orang tua yang ngomong sama mereka. Karena ini bukan hanya sebanyak mereka aja yang ngomong di dalam musyawarah itu ya, Amang. Sampai orang tua, opung udah ngomong sama mereka, tetap juga bersikeras nggak terima. Jadi apalagi yang mau diapain ya, yang mau dibela dari mereka gitu, apalagi yang mau mengharapkan dari mereka mau minta baik-baik aku udah gak terima lagi ya Mam, karena udah terlalu sakit. Karena salahku gak ada, aku cuma minta, aku mau nikah, aku gak ada salah apa-apa gitu. Jangan gitu sih ya Mam. Kalau hal-hal yang lebih jelas, boleh mempendeta. Ya, jadi perlu mempendeta ngomong. Kebetulan sini yang proses, kebetulan pendeta. Karena kita satu perasaan dalam fitnahan dan suara-suara yang tidak benar dari Ina Mama. Itu klarifikasi dari kita, tapi memang pertemuan datang Mama dan kawan-kawannya. Kalau itu bersama. Selalu aku bilang itu adalah proses adat.
selesaikan dengan damai bahwa si Tania itu sudah dewasa. Nanti setelah damai baru diberkati. Jadi memang kesimpulan terakhirnya, jika kemarinlah ada persoalan di dalam gereja, kan tidak aman berkati. Iya. Sebelum ada perdamaian, Iya. itu di dalam video itu seolah-olah akan memberkati masa persoalan. Jadi dalam poin item yang terakhir itu buku perkumpulan itu ada nomor 6 di situ. Jika ada permasalahan, selesaikan dulu. Jadi diselesaikan dulu. Setelah diselesaikan, datang mamaku ke sini, mencium kamu, mengucapkan kata selamat, berdamai bersama-sama dengan mama dan adik-adikmu. Selamat layaka, selamat layaka, selamat layaka guru. Kawanmu lah itu si Alek itu, kawanmu suara tua itu di sini juga terpiral. Iya, Mak. Itu enggak terpiral, yang terpiral, yang jelek. Iya, Mak. Jadi seolah-olah yang katanya, tapi begitu juga kawan, seolah-olah pendeta ini jelek di mata dunia. Ini harus saya klarifikasi. Abang itu bukan bertindak secara tiba-tiba. Saya selalu mengarahkan sama mama dan semua yang orang ke rumah 4 kali. Selalulah kalian berdamai, karena ini ada. Setelah ada ini tidak ada orang mulia, baru aman berkati. Akhirnya saya berkati kemarin kalian setelah aman, setelah damai. Kita tunggu juga setengah jam. Setelah kalian berdamai, terkadang dulu dingin-dingin, nanti aman melawak juga di situ. Nanti make upnya halus, make up dulu kan bilang kan? Baru setelah itu nunggu situasi beda sampai setengah jam. Kalian berfoto-foto di gereja, baru kemudian kita lihat aman-amannya, baru masuk acara pernikahan aman. Sampai terakhir, waktu panjang, aman juga ikut ke pesta, itu sudah gak ada yang ini, aman sekali. Tapi dibuat ada viral begitu. Jadi aman sempat jelek. Jadi kalau udah kita klarifikasi begini, mulut-mulut orang sudah tertutup. Yang tidak mengetahui latar belakang situasi, sudah jelaskan tanya, sudah jelaskan semua itu. Jadi biar jelas, biar transparan keadaan itu, aman pendeta bukan bertindak tidak secara hukum, tidak secara undang-undang. Kamu sudah berapa tahun, si Alex sudah berapa tahun, gereja sudah mendidikan kamu, gereja sudah membuat kamu bertutur. Di situ proses gereja, tidak ada yang lain lah. Jadi itulah klarifikasi dari kita semua, sudah jelas. Nanti akan kita jelaskan semua ini ya. Itulah dari kami, kebetulan memang presiden datang ke sini dengan teman pendeta karena kepercayaan semua pihak ini dan semua sedih ini hari minggu ini untung aman tadi tegar berkorban. Walaupun banyak makian, banyak amalnya, banyak luar biasa, tapi mana lagi? Biasalah ya, berarti kalian berbahagia, gereja berbahagia, tapi kemudian selamat, nggak ada yang apa-apa di gereja terjadi. Aman sih aman-amannya dan pendeta juga melakukan pekerjaan pelayanan. Itulah dulu Abang Sipri, Abang Sipri kami yang baik. Semua di peranggaru ya, ada peranggaru beberapa orang di sini supaya jelas klarifikasi. Ada sudah ada begini. Ya, Jadi tegasnya kepada para netizen, perkawinan itu berlangsung, pemberkatan berlangsung setelah orang tua pengantin perempuan dan adiknya, kemudian adiknya laki-laki, kemudian pulangnya datang ke ruang konsistori bermah-maafan, mengucapkan selamat. Kemudian 1 jam berikutnya baru berlangsung pemberkatan oleh amang pendeta. Oleh karena itu tidak benar amang pendeta ini tidak memberikan ruang atau waktu untuk mempertemukan antara si Nia dengan orang tuanya maupun dengan tulangnya dengan adiknya juga. Itulah sekedar klarifikasi. Kalau itu ada yang memproses dari yang sama orang Dulu batu bersihkan ya, bahwa kedekatan itu semuanya pernah dilakukan. Diharapkan setelah orang ini sama mamanya. yang tadi sebelumnya itu tadi dari orang pendeta klarifikasi dengan sekarang kan. Dan aku juga melihat karena di dalam keviralan itu ya Bang ya, aku katanya nggak mau nyentuh mama, kan itu bahasa mereka. Lihatlah anak sendiri pun nggak mau nyentuh mamanya katanya. Aku di sini klarifikasi, aku benar-benar klarifikasi
konsistori untuk jumpain aku untuk meminta untuk menyalam untuk memberikan kata selamat bahwasanya aku menikah. Jadi itulah kata-kata terakhir. Jadi kalau memang itunya yang diminta mereka, ya udah dikasih masuk kan gitu, kan diizinkan Amang pendeta untuk kasih masuk mereka. Rupanya mereka mama datang dari apa, aku pun kaget juga si Amang, terkejut aku Amang, dia langsung giniin aku. Ya, ini sambil tadi pun nggak tahu lagi bentuknya kayak mana, kan Amang kan diginiin aku, baru ya aku bertindaklah langsung. Jangan kalian ada yang sentuh aku, karena perbuatan mereka udah aneh-aneh sama aku. Nah, kalian kalau mau minta izin sama aku, jangan kasar, bagus aku bilang. Kan gitu aku bilang kan. Memang itulah liciknya dunia maya ini atau dunia edit ini tadi, aku nggak ngerti lah ya Mang ya. Masa waktu aku setelah aku memang menolak mereka sih, tapi karena ada perbuatan mama yang kasar sama aku, makanya aku hentikan. Kan gitu kan? Aku hentikan. Jangan sentuh aku. Karena aku pikir mereka nggak ada lagi yang betul. Kalau memang kalian mau nyala aku, bagus, aku bilang. Kalau nggak keluar, itu memang aku bilang. Memang aku bilang itu. Oke, itu dibilang mama. Ya udah ya Nang ya, selamat ya Nang ya, menempuh hidup yang baru. Sehat-sehat kau, katanya gitu. Baru rupanya datang juga adikku, yang laki-laki yang perempuan nyalam aku. Terimanya itu Mama? Terima ya? Enggaknya aku tolak mereka, tidak ada kutolak mereka. Mereka peluk aku peluk mereka. Aku maukan badanku sama mereka. Aku maukan badanku sama mereka. Pulang juga nyalam aku, selamat. Jadi kayaknya untuk respon, setelah respon itu tadi barulah 1 jam kemudian barulah kita adakan, karena keadaan sudah aman, sudah tentram, sudah damai. Amang pendeta merasa keadaan itu sudah aman ya, sudah damai, barulah kita adakan pemberkatan nikah. Barulah aku ngerasa, barulah itu sakral. Aku ngerasa semalam pemberkatan nikah itu sakral, karena nggak ada lagi yang ribut. Jadi buat teman-teman yang bilang aku nggak terima orang tuaku, aku jijik sama orang tuaku, aku nolak orang tuaku untuk peluk, aku tolak orang tuaku untuk bertemu, ya. Itu semuanya karena sudah aman lah di ruangan ini, teman-teman. Jadi keadaan sudah tidak rusuh lagi, tidak ribut lagi, barulah kami adakan pemberkatan kudus di rumahnya Tuhan. Oke. Berarti mati. Menunjuk sorot. Gini, biar dia udah tersimpan benar.